Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, teman-teman semua, para petani sawit, di sini kita akan membahas tentang cara mudah, cara singkat, secara simpel untuk membedakan yang mana bibit kelapa sawit jantan dan yang mana bibit kelapa sawit yang betina. Oke teman-teman, memang cara ini, memang pengetahuan ini wajib kita miliki sebagai petani sawit pemula. Karena apa? Ketika kita sudah mengetahui bibit kelapa sawit kita itu jantan, tentu kita akan melakukan penyortiran atau pengapkiran, sehingga bibit kelapa sawit jantan itu tidak akan kita tanam. Karena apa? Karena dia tidak akan melakukan produksi dan tentunya nanti akan merugikan kita kalau kita tanam. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, belum dibagikan video ini, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu. Insya Allah nanti kami akan mengupdate video-video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, khususnya di bidang perkebunan, contohnya di perkebunan kelapa sawit. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi teman-teman. Oke, jadi perlu dipahami teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan bibit dari balai resmi, misalnya Lonsum, PT BSM dan sebagainya, PPKS, pasti tingkat bibit sawit jantan itu sampai tidak ada sama sekali. Paling banyak itu adalah 1-2% saja, sisanya adalah 98% itu adalah bibit kelapa sawit betina. Karena apa? Balai resmi itu misalnya PPKS tadi, Lonsum tadi, dan PT BSM tadi dan sebagainya, balai resmi itu sudah melakukan yang namanya penyortiran, sudah melakukan yang namanya seleksi yang ketat, sehingga yang namanya bibit kelapa sawit jantan itu hampir tidak ada. Kalau ada paling tinggi itu 1-2%. Sisanya itu pasti betina. Makanya sebagai petani pemula kita sama-sama mari kita menggunakan bibit unggul. Karena apa? Tingkat bibit jantannya itu sangat kecil, bahkan 0%. Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas juga bagaimana cara membedakan kelapa sawit jantan dengan betina. Oke, yang pertama kita bisa lihat dari ujung daun teman-teman. Ini, jadi ujung daunnya ini teman-teman kita lihat, ini adalah varietas Sriwijaya Semikulon 5, umur 1 tahunan. Kita bisa lihat teman-teman di ujung daunnya sini. Nah, ketika di ujung daunnya ini sudah ada namanya sulur atau benang atau cacing, itu adalah menandakan dia adalah kelapa sawit betina. Oke, kita lihat, coba kita perhatikan teman-teman. Nah, di sini ada umbayan atau benang atau semacam sulur. Nah, ini kita lihat di ujung daunnya ini. Mungkin teman-teman bisa melihat ini. Nah, ini adalah ciri khas dari bibit sawit betina. Ini teman-teman, kita bisa lihat. Nah, biasanya teman-teman muncul sulur kayak gini biasanya di umur 1 tahunan sudah teman-teman. Nah, ini kita lihat, bisa lihat di sini. Nah, ini adalah sulurnya. Nah, ini adalah contoh bibit kelapa sawit betina. Nah, itu salah satu cara tips mudah membedakan yang jantan dengan yang betina. Kalau yang jantan biasanya tidak ada teman-teman. Oke, yang kedua teman-teman, kita bisa juga melihat dari pertumbuhan meningginya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, tinggi kelapa sawit saya ini umur sudah 1 tahun, varietas Semikulon 5 dari PT BSM, itu pertumbuhan meningginya seragam. Karena apa? Tidak terdapat yang namanya bibit kelapa sawit jantan. Nah, kalau kelapa sawit jantan itu biasanya teman-teman pertumbuhan meningginya itu sangat cepat dan dia beda dengan bibit seumurnya. Dia tinggi sekali, yang temannya bibit-bibit yang lain yang seumurnya itu masih semacam ini. Dia sudah tinggi semacam ini biasanya untuk kelapa sawit betina. Untuk kelapa sawit jantan. Jadi kelapa sawit jantan itu pertumbuhan meningginya itu sangat cepat, beda dengan kelapa sawit yang betina. Itu salah satu juga tips, insya Allah itu adalah akurat karena banyak para petani yang mengadopsi cara ini. Oke, bagi teman-teman yang punya cara lain, bagaimana cara membedakan yang
jantan dan yang betina, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bisa ambil rujukan lagi, bisa juga kita ambil sebagai masukan lagi bagaimana tips mudah membedakan yang kelapa sawit betina dan kelapa sawit jantan. Oke, kita perhatikan teman-teman di sini. Ini umur 1 tahunan, varietas Sriwijaya Semikolon 5 dari PT BSM. Oke, jadi perlu dipahami juga teman-teman bahwa kami sarankan sebagai petani pemula, mari kita menggunakan bibit dari balai benih resmi, entah itu dari mana, entah itu dari PT PPKS, PT Lonsum, PT Costa Rica dan sebagainya. Silakan kita gunakan. Yang penting kita gunakan bibit dari balai benih resmi, karena apa? Tingkat kelapa sawit jantan itu sangat kecil sekali. Palingan kalau ada 1-2% saja. Sisanya itu adalah 90%, 98% itu adalah kelapa sawit betina. Bahkan sampai tidak ada sama sekali yang jantannya. Karena apa? Balai benih resmi itu sudah melakukan seleksi yang ketat sehingga memungkinkan tidak ada lagi yang namanya kelapa sawit jantan. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.